Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu sekalian. Tetap semangat ya. Pertemuan kita pada bulan ini melanjutkan dari materi sebelumnya. Kalau bulan kemarin itu materi tentang gizi. Sekarang ini kita akan melanjutkan tentang perlindungan anak. Ibu-ibu sehat semua ya. Oke, semangat Bu ya. Untuk pertemuan hari ini, untuk kesempurnanya, mari kita berdoa dulu sebelum belajar, Bu. Semoga apa yang akan kita pelajari pada hari ini mudah dicerna, mudah ditangkap, dan bisa nanti kita terapkan di dalam keluarga kita atau di lingkungan sekitar kita. Berdoa dalam hati, setelah itu nanti kita lanjutkan. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke Ibu-Ibu, sebelum Bapak melanjutkan materi sesi ke-11 ini, kita akan mengulas kembali, mengingat-ingat atau mereview materi-materi yang sudah kita pelajari bulan kemarin ya. Karena materi ini berkesinambungan, berkelanjutan. Jadi materi yang bulan kemarin kita review sedikit. Mungkin Ibu ada yang lupa, mungkin juga yang masih ingatannya masih bagus. Nah itu. Jadi materi yang bulan kemarin itu Bu ya, itu tentang kesehatan Bu ya, tentang materi kemarin itu Bu, masih ingat Bu ya, kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan. Nah, di modul kemarin Bu ya, di sesi 10 kemarin Bu ya. Salah satunya apa Bu ya? Yaitu diare Bu ya. Nah itu diare itu penyebabnya apa kemarin Bu ya? Nah, tahu bisa Ibu telah sendiri kalau anak kita sering ke kamar mandi sudah lebih dari 6 kali sehari, itu mungkin Ibu sudah pernah mengalami anak-anak seperti itu. Nah itu apa yang dilakukan Ibu pencegahannya? Kalau dia mungkin mencret Bu ya. Nah itu Ibu sudah tahu kan pelajaran kemarin Bu ya? Ya, yaitu dengan segera memberikan obat-obat, misalnya obat tradisional Bu ya, seperti minum jamu, ya misalnya minum jahe kunyit diparut itu Bu ya, atau yang lain lagi daun jambu ya Bu ya. Nah itu untuk mencegah dari diare itu Bu ya. Selanjutnya selain dari itu apa Bu? Ada lagi kan penyakitnya? Ya, itu penyakit cacingan. Nah, cacingan itu seperti apa? Mereka sudah tahu ya? Ya, cacingan itu badan kita itu tidak sesuai dengan keadaan perut kita biasanya Bu. Ya, perutnya buncit tapi badannya kurus Bu ya. Padahal makannya banyak Bu. Nah, itu perlu Ibu ketahui. Nah, kita bahas kemarin, Ibu masih ingat kan? Nah, itu bagaimana cara penanganannya itu? Bisa jadi hal tersebut terjadi karena apa Bu? Karena Ibu anaknya dalam beraktivitas sehari-hari mau makan tidak diperhatikan dulu. Apa yang tidak diperhatikan Bu? Yaitu mengkonsumsi makan itu harus bersih-bersih dulu, yaitu cuci tangan sebelum makan. Harus cuci tangan dengan sabun. Bagaimana caranya? Nah, sudah kita pelajari kemarin Bu ya. Tentu masih ingat ya sekalian cara kita mencuci tangan dengan sabun itu ya. Polanya jangan terlalu cepat ya, harus pelan karena kuman-kuman itu ada meresap di jari-jari kita atau di kuku kita. Maka itu kita harus bersih sebelum untuk makan apa kita harus cuci tangan dulu. Itu mengantisipasi dari cacingan tadi. Kemudian nyamuk, diare. Nah, diare apa namanya itu? Malaria. Nah itu ada kadang-kadang di lingkungan kita itu terdampak malaria Bu. Malaria itu disebabkan oleh nyamuk atau lingkungan kita kurang bersih. Akibatnya apa? Banyak sarang-sarang nyamuk di lingkungan rumah kita atau di dekat tetangga kita Bu. Kalau rumah kita bersih tapi tetangga kita tidak bersih, bisa jadi kita masih terdampak. Maka dari itu materi kita ini nggak hanya untuk kita sendiri. Tetangga kita sekitarnya boleh kita bagikan pengalaman kita, itu sangat berharga sekali Bu ya. Karena apa? Dengan bersih lingkungan kita dan lingkungan kita,
itulah menghindari daripada penyakit malaria tadi. Ya. Jadi kalau kita misalnya jangan dengan tetangga kasih tahu jangan buang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian kalau ada gentong atau kaleng yang dapat menampung air yang lama di sana adalah tempat pembentukan penyakit atau jentik-jentik nyamuk yang mengakibatkan banyak nyamuk akhirnya menyerang kita atau tetangga kita, akhirnya terdampak penyakit. Ya Bu ya. Jadi kita harus dari diri kita sendiri bersih, lingkungan dan tetangga kita ajak untuk bersih lingkungan. Karena apa? Dari kebersihan itu insya Allah kita akan, keluarga kita sehat, tetangga kita juga ikut sehat. Ya. Dari hindari dari membuang hal yang kecil, misalnya yang dapat menyebabkan penyakit atau kotoran di lingkungan kita. Itu Bu ya. Jadi dari materi itu sudah jelas Bu ya. Oke. Nanti kita akan lanjutkan materi selanjutnya, yaitu pada pertemuan kali ini ibu-ibu mungkin saya harapkan lebih aktif lagi Bu ya untuk berkomunikasi dengan saya Bu. Karena apa Bu? Cerita ini nanti Bu ya itu panjang lebar dan sangat erat dengan kaitannya dengan ibu. Karena apa? Itu dengan perlindungan anak nanti. Jadi saya harapkan ibu itu nanti memperhatikan betul-betul. Karena apa? Kita sudah berjalan berapa tahun yang lalu sudah punya anak. Jadi anak kita itu nanti itu akan menjadi pengalaman kita Bu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi saya mohon nanti saya menyampaikan materi ini, apa yang menjadi unek-unek ibu selama ini disampaikan Bu ya. Nanti ada di sesi terakhir nanti kita bahas mungkin pengalaman-pengalaman ibu dengan anak itu akan kita bahas di sini Bu ya. Mungkin ada yang pas dengan materi ini, mungkin belum mengalami tapi perlu ditanyakan nanti ya. Nah itu. Jadi ibu-ibu, materi pada pertemuan kali ini yaitu tentang pencegahan penelantaran dan ekualitas ya. Jadi modul ketiga ya Bu ya. Ini betul ketiga ini ya. Ya, modul perlindungan anak ini kita akan bahas tentang pencegahan penelantaran dan ekualitas ya Bu ya. Nah, di sini apa tujuannya Bu dari pembelajaran ini Bu ya? Di sini tertera Bu ya. Nah, jelas Bu ya. Setelah kita mengikuti pelatihan ini Bu ya, kita peserta diharapkan mampu memahami atau menjelaskan ya Bu ya. Itu kemudian mengidentifikasi kemudian memberikan contoh konkret mengenai cara pencegahan atau penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Nah, di sini nanti Bu ya, bagaimana kita mengidentifikasi atau kalau anak kita itu mengalami kekerasan, ibu itu harus tahu. Jangan kalau anak itu sudah merenung 1 minggu, kita diamkan aja. Jangan Bu. Itu pasti dia mengalami masalah. Kemudian misalnya kalau anak perempuan itu ya, kalau dia umur berapa 10 atau 12 tahun, dia sudah mulai ada kelainan dari anak itu atau sering sakit kelaminnya, kita harus respon Bu. Jangan hal biasa jangan. Kita harus antisipasi itu Bu, gitu ya. Kemudian kalau anak itu kita diamkan saja, nah ini akan berdampak apa Bu? Berarti kita tidak memperhatikan, tidak mengetahui apa yang dialami ibu-ibu atau anak-anak tadi Bu ya. Nah, nanti ini baru pembukaan Bu ya. Nanti kita kupas secara mendalam materi ini. Jadi saya harapkan dengan penyampaian saya nanti baik satu demi satu nanti ibu langsung boleh nanti bertanya kalau memang langsung kira-kira mengganjal di hati ibu dari unek-unek tadi ya. Jadi saya harapkan materi ini bermanfaat bagi
diri kita atau keluarga kita untuk mengatasi atau terhadap anak kita ya, pencegahan terhadap penelantaran dan eksploitasi anak. Jadi kira-kira materinya akan kita lanjutkan sebentar lagi. Saya harapkan ibu-ibu untuk serius, walaupun serius tapi jangan terlalu tegang, Bu ya. Oke, demikian lebih dan kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.